Nah ini dia profil sang penggugat ijazah Presiden Jokowi. Ternyata penulis, Jokowi undercover, tuduh PKI dan pernah dibui 3 tahun. Buku berjudul, Jokowi Undercover, kembali menarik perhatian publik, bukan karena isi bukunya, namun karena si penulis yakni Bambang Trimulyono melayangkan gugatan terkait dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Nah ini dia profil Bambang Trimulyono yang menggugat orang nomor 1 di Indonesia, Joko Widodo, terkait dugaan ijazah presiden yang diduga palsu. Si penulis buku, Jokowi Undercover, ini menggugat Jokowi terkait dugaan penggunaan ijazah palsu SD, SMP, dan SMA saat mengikuti Pilpres 2019. Gugatan dilayangkan Bambang Trimulyono ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin, 3 Oktober 2022. Gugatan terdaftar dalam nomor perkara 592 PDT G 2022 PN Jakarta PST dengan klasifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum PMH. Selain Presiden, Bambang Trimulyono turut menggugat KPU, tergugat 2, MPR, tergugat 3, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendristekdikti, tergugat 4. Bambang Trimulyono merangkul Ahmad Hosinuddin sebagai penasihat hukum. Dalam petitumnya, penggugat ingin PN Jakarta Pusat menyatakan Presiden Jokowi telah melakukan perbuatan melawan hukum, PMH, berupa membuat keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah, bukti kelulusan, SD, SMP, dan SMA atas nama Joko Widodo. PN Jakpus juga diminta menyatakan Jokowi telah melakukan PMH berupa menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonannya untuk memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 1, huruf R Peraturan KPU nomor 22 tahun 2018 untuk digunakan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019 hingga 2024. Nah ini dia Bambang Trimulyono. Bambang Trimulyono adalah penulis buku Jokowi Undercover. Ia pernah dipenjara selama 3 tahun karena menulis buku Jokowi Undercover. Bambang Trimulyono lahir di Blora, Jawa Tengah, pada 4 Mei 1971. Ia mengenyam pendidikan di SDN Sukorejo, SMPN 2 Blora, dan SMAN 1 Blora. Ia juga sempat melanjutkan pendidikannya ke Universitas Jenderal Sudirman, UNSOED, dan mengambil jurusan pertanian. Namun, Bambang Trimulyono keluar dari kampus negeri tersebut saat kuliahnya sudah masuk tahun-tahun akhir. Bambang Trimulyono mendadak jadi sorotan setelah menulis buku Jokowi Undercover. Dalam buku itu, Bambang Trimulyono menuliskan sisi negatif Presiden termasuk fitnahan terhadap Jokowi dan keluarganya. Bambang Trimulyono menyebut Jokowi telah memalsukan data saat mengajukan diri sebagai calon presiden 2014 lalu. Buku Jokowi Undercover sendiri tebalnya 436 halaman. Buku tersebut terdiri dari banyak bab yang isinya masing-masing hanya tulisan pendek sepanjang 3 hingga 5 halaman. Kapolri saat itu, Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian mengatakan, isi buku itu tidak sesuai dengan judulnya. Terlebih lagi, tak hanya Jokowi yang dibahas di sana, Bambang Trimulyono juga menuliskan soal masalah nasional dan hal lain yang dianggap menarik. Tito menilai, buku itu jauh dari sebutan buku akademik sebab Bambang tidak memiliki sumber yang jelas sebagai referensi penulisan. Selain itu, tak ada dokumen wawancara sumber sebagai bahan informasi dalam penulisan buku. Isinya pun diyakini jauh dari fakta sebenarnya karena tak ada bukti yang menunjang. Tito menambahkan, Bambang Trimulyono mencetak buku Jokowi Undercover secara terbatas yaitu 300 eksemplar. Di buku tersebut juga tak disebutkan nama perusahaan percetakannya. Bahkan Bambang Trimulyono membiayai sendiri buku yang ditulisnya. Bambang mendekam di Bui 3 tahun. Bareskrim Polri lantas menangkap Bambang Trimulyono dan ditahan oleh Bareskrim Polri setelah menjalani pemeriksaan pada akhir Desember 2016. Atas kasus ini, Bambang Trimulyono divonis 3 tahun penjara oleh Majelis Hakim PN Blora. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, yaitu 4 tahun. Ia dinyatakan bersalah karena terbukti mempraktikkan ujaran kebencian. Tindakannya itu melanggar pasal 28 ayat 2, Jo pasal 45 ayat 2, Undang-Undang Nomor 19, 2016 tentang perubahan atas UU Nomor November 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jo pasal 64 ayat 1, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo UU Nomor Agustus 1981.
Meski sudah divonis penjara, Bambang masih bersikukuh tidak bersalah dan yakin isi buku yang telah ditulisnya adalah sebuah fakta yang patut dijadikan informasi bagi masyarakat. Bambang Trimulyono telah bebas dari balik jeruji besi pada Juli 2019.